Halo Sobat Krisis, sadar atau enggak, era di mana kita bisa beli barang murah dari mana aja secara bebas sudah resmi berakhir. Selamat datang di era egoisme global. Selama berpuluh-puluh tahun setelah Perang Dingin, para pemimpin dunia mendewakan satu sistem yang kita kenal dengan nama pasar bebas. Teorinya menarik banget. Semua negara saling berdagang, saling berbagi teknologi, dan tanpa ada sekat politik. Dunia dianggap sebagai satu desa besar yang harmonis. Tapi itu dulu. Sekarang, aturan itu dibuang ke tempat sampah oleh negara-negara yang menciptakannya sendiri. Raksasa ekonomi seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa mendadak berubah menjadi sangat pelit dan protektif. Mereka membangun tembok regulasi, menimbun teknologi, dan kembali ke ideologi kuno bernama neomerkantilisme. Negara gue harus untung, negara lu masa bodoh. Pertanyaannya, kenapa ilusi pasar bebas ini bisa mati secepat ini? Sebenarnya ada 3 hantaman keras yang bikin negara-negara superpower ini sadar kalau pasar bebas yang mereka banggakan ternyata rapuh banget. Hantaman pertama dimulai dari pandemi COVID-19. Waktu seluruh dunia menerapkan lockdown, rantai pasok global langsung lumpuh total. Negara-negara maju tersentak dan baru sadar, selama ini kebutuhan dasar mereka, mulai dari obat-obatan sampai komponen industri, bergantung pada negara lain. Begitu perbatasan ditutup, mereka mati kutu. Hantaman kedua adalah pecahnya perang Rusia-Ukraina. Konflik ini membongkar fakta pahit kalau ketergantungan energi dan komoditas pada negara lain bisa jadi bumerang yang menghancurkan ekonomi domestik dalam semalam. Dan hantaman ketiga, yang saat ini paling krusial, persaingan supremasi teknologi masa depan. Perang dagang hari ini bukan lagi meributkan tarif komoditas biasa kayak baja atau pertanian. Sasarannya jauh lebih vital. Ekosistem kendaraan listrik, kecerdasan buatan atau AI, panel surya, dan terutama semikonduktor alias microchip. Amerika atau Tiongkok menguasai teknologi ini bukan sekedar urusan bisnis, melainkan pilar utama keamanan nasional. Siapa yang menguasai ekosistem ini, dia yang akan mendikte dunia. Makanya, jangan heran kalau Amerika rela memasang tarif ekstrim hingga 100% untuk membendung mobil listrik Tiongkok. Dan Tiongkok, mereka membalas dengan cara yang tidak kalah mematikan. Jauh pada tahun 1992, pemimpin legendaris Tiongkok, Deng Xiaoping, pernah mengucapkan satu kalimat yang visinya melompati zaman. Beliau bilang, Timur Tengah memiliki minyak, tetapi Tiongkok memiliki tanah jarang. Apa sebenarnya tanah jarang atau rare earth elements ini? Ini adalah kumpulan mineral kritis yang jadi bahan baku wajib untuk memproduksi baterai, motor penggerak mobil listrik, chip komputer canggih, hingga komponen jet tempur. Tanpa mineral ini, seluruh industri teknologi modern bakal lumpuh seketika. Dan faktanya, saat ini Tiongkok menguasai 92% kapasitas pengolahan tanah jarang dunia. Dominasi mutlak inilah yang membuat blok barat panik. Ketika Donald Trump menerapkan kebijakan tarif agresif hingga 130% serta memblokir perangkat lunak kritis ke Tiongkok, Beijing langsung membalas dengan memperketat keran ekspor 5 elemen tanah jarang baru serta grafit sintetik. Dunia hari ini benar-benar sedang berada dalam situasi saling sandra menggunakan komoditas. Akibat dari aksi saling kunci ini, lahirlah sebuah doktrin perdagangan baru yang disebut friendshoring dan security shoring. Intinya, perusahaan global sekarang kalau mau bikin pabrik, nggak lagi cari tempat yang paling murah, melainkan cari negara yang satu geng secara politik dengan mereka. Fenomena ini memicu apa yang disebut para pakar ekonomi sebagai securitization of everything, di mana segala hal, bahkan aplikasi media sosial atau panel surya, dicap sebagai masalah keamanan nasional demi melegalkan egoisme proteksionisme mereka. Negara-negara superpower ini menekan semua pihak untuk masuk ke kotak aliansi mereka. Tapi, disinilah plot twist-nya. Bagi negara berkembang yang memegang teguh prinsip bebas aktif seperti Indonesia, perubahan model dagang ini justru menguntungkan bagi negara kita. Kenapa? Karena status kita yang netral membuat Indonesia bertindak sebagai jembatan pengaman. Blok Barat yang gengsi atau dilarang berinvestasi langsung di Tiongkok akan mencari negara alternatif yang aman secara politik, tapi punya bahan baku melimpah, dan Indonesia adalah pilihan utamanya. Kita punya posisi tawar super tinggi. Kita bisa menerima investasi teknologi hijau dari Tiongkok, sekaligus tetap bisa menjual produk kita ke pasar Amerika dan Eropa tanpa dicap sebagai musuh. Kita tidak bisa didikte, justru kita yang diperebutkan.
Nah, keuntungan posisi bebas aktif ini gak bakal berguna kalau kebijakan dalam negeri kita lembek. Sadar akan hal itu, Indonesia langsung merespons kekacauan pasar bebas ini dengan mengeluarkan senjata domestik yang sangat berani. Pemerintah resmi menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis nasional di bawah super holding BUMN baru PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Langkah ini adalah tameng pertahanan kita. Di tahap awal, ekspor 3 komoditas raksasa kita, yaitu batu bara, kelapa sawit atau CPO, dan paduan besi atau ferroalloy, wajib melalui satu pintu ini. Nilainya luar biasa fantastis, mencapai 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.179 triliun rupiah, menyumbang hampir seperempat dari total ekspor nasional kita. Tujuan utamanya jelas, menghentikan praktik terselubung asing seperti under invoicing atau pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri. Lewat Danantara, negara mengunci alur ekspor, mengontrol harga, dan memastikan uangnya masuk ke bank dalam negeri. Ini adalah kebijakan state interventionism, intervensi negara agar ekonomi domestik punya bantalan uang tunai yang sangat tebal buat menghadapi badai dunia. Sembari mengunci pertahanan lewat komoditas di dalam negeri, di panggung internasional, Presiden Prabowo melakukan diplomasi keliling dunia yang sangat agresif. Dari Washington ke Beijing, dari London ke Moskow. Beliau memanfaatkan kekayaan mineral kritis kita, seperti nikel dan tembaga, sebagai umpan geopolitik. Strateginya adalah, kalau negara Anda mau mineral kami, Anda harus bangun pabriknya di dalam negeri Indonesia, bukan cuma keruk mentahnya. Untuk mendukung itu, kebijakan dalam negeri kita sudah menyiapkan 19 kawasan ekonomi khusus, salah satunya di Batam. Ini bukan kawasan industri biasa. Pemerintah memberikan karpet merah berupa insentif pajak gila-gilaan, mulai dari tax holiday sampai 20 tahun, hingga potongan pajak litbang sampai 300%. Kebijakan ini disiapkan khusus untuk menangkap gelombang relokasi pabrik-pabrik teknologi dunia yang sedang pecah kongsi. Namun, permainan ini ibarat berjalan di atas tali yang tipis. Dampaknya bermata dua dan taruhannya ada di dompet kita masing-masing. Sisi risikonya, industri dalam negeri kita masih rapuh. Lebih dari 70% bahan baku industri elektronik kita masih bergantung pada impor dari Tiongkok. Kalau perang dagang ini bikin rupiah kita melemah sampai proyeksi 10 hingga 11%, biaya produksi akan membengkak dan harga gadget, motor, sampai barang teknologi di pasar lokal bakal meroket naik. Dan sudah bisa kita rasakan saat ini. Tetapi sisi peluangnya jauh lebih besar. Di era neomerkantilisme ini, Indonesia punya senjata rahasia. Biaya manufaktur kita terbukti 10 hingga 15% lebih murah dibanding Tiongkok. Melalui posisi bebas aktif, Indonesia punya peluang emas untuk melompat menjadi negara industri baru, bahkan ikut ambil bagian dalam rantai pasok tahap awal semikonduktor dunia. Pasar bebas yang adil mungkin sudah mati, dan egoisme ekonomi adalah realitas baru kita. Pilihan Indonesia sekarang cuma dua, memanfaatkan posisi kita untuk ikut bertarung berebut tempat sebagai pemenang, atau pasrah terjepit di antara negara maju yang sedang berkelahi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Dukung terus kanal ini dengan cara menekan tombol subscribe, dan sampai jumpa di pembahasan strategis berikutnya.